Salam Lolers, selamat datang kembali di channel Love for Life. Dan pada hari ini, saya akan mereview sebuah film yang sempat dicekal di beberapa negara karena beberapa isu mengenai LGBT dan adegan yang sedikit vulgar. Film yang masuk dalam keluarga MCU ini berbeda dengan film-film MCU lainnya, di mana menurut saya film ini agak kurang ramah bagi anak-anak. Tapi kalaupun anak-anak mau nonton juga nggak apa-apa sih, asalkan didampingi oleh orang tua mereka. Film ini adalah Eternals. Oke, tanpa berlama-lama lagi saya akan berikan sedikit bocoran cerita film ini. Sedikit aja ya, kalau kebanyakan takut gumoh. Film ini dibuka dengan sebuah rapat para anggota Eternal yang dipanggil oleh Celestial yang bernama Arisem. Eternal sendiri diceritakan sebagai pejuang yang berasal dari Olympia, sedangkan Celestial sendiri bisa dibilang sebagai dewanya dan pemimpin Eternals. Celestial di sini bukanlah satu-satunya Celestial, tapi salah satu dari sekian Celestial di dunia MCU. Jika kalian ingat film The Guardian of Galaxy Volume 2, kalian pasti teringat Celestial bernama Ego, yang merupakan ayah dari Star-Lord. Kembali ke Eternals. Di film ini, Arisem Celestial bermata 6, seperti dadu ini, menugaskan 10 Eternals untuk datang ke bumi. Mereka yaitu Ajax, Ikaris, Sersi, Tina, Gilgamesh, Druid, Sprite, Makari, Kingo, dan Phastos. Untuk pemerannya kalian cari sendiri ya di Google, biar ada kegiatan. Penugasan tersebut dikarenakan bumi sedang diserang oleh beberapa makhluk yang disebut Deviant. Tugas mereka hanya untuk membasmi Deviant. Mereka tidak boleh ikut campur dalam konflik yang terjadi antar manusia di bumi. Itulah mengapa ketika Avengers berperang melawan Thanos, Eternals tidak ikut campur, atau dilarang turut campur. Setelah mereka membasmi Deviant dan dirasa para Deviant sudah habis, Eternals yang dipimpin oleh Ajax tetap tinggal di bumi dan membaur dengan manusia. Mereka membagikan sedikit demi sedikit ilmu pengetahuan agar manusia dapat berkembang. Namun, semakin pintar manusia, maka akan semakin serakahlah mereka. Timbullah keinginan untuk saling menguasai, sehingga terjadilah peperangan antar manusia. Puncaknya terjadi di tahun 1521 Masehi di kota Tenochtitlan, di mana terjadi peperangan antara penduduk sekitar yang menggunakan senjata seadanya melawan penjajah dengan senjata api. Druid yang melihat hal itu kecewa karena teknologi dari Phastos malah digunakan untuk berperang dan membunuh sesama manusia. Namun Ajax mengingatkan untuk tidak ikut campur dalam hal itu. Di tengah-tengah peperangan itu, tiba-tiba Tina the Goddess Warrior kehilangan kesadaran dan menyerang beberapa anggota Eternals, hingga mengakibatkan Phastos, Makari, dan Ajax terluka. Ajax yang berusaha mengendalikan Tina agar sadar, kembali diserang oleh Tina, hingga Ajax terluka kembali. Untung saja, Ajax mempunyai kemampuan healing, sehingga dapat menyembuhkan diri sendiri. Gilgamesh yang melihat hal itu memutuskan untuk melawan Tina, tetapi Tina tak kunjung sadar, hingga akhirnya Gilgamesh membuat Tina pingsan. Dengan pingsannya Tina dan beberapa anggota lain terluka, Ajax mengadakan rapat dengan seluruh anggota Eternal dan mengobati anggota lain yang terluka. Ajax juga menghapus memori dari Tina agar kejadian semula tidak terulang.
di sisi lain, peperangan yang terjadi antar manusia masih berlangsung. Druid memutuskan untuk menghentikan peperangan itu dengan mengontrol pikiran para manusia yang sedang berperang. Walaupun sempat bersitegang dengan Icarus, Druid tidak peduli dan memutuskan untuk mengakhiri konflik peperangan itu dan membawa para manusia itu pergi, meninggalkan kota Tenochtitlan dan para Eternals. Sepeninggal Druid dari tempat rapat, Ejek memutuskan agar para Eternals berpencar, dikarenakan Deviant sudah dianggap musnah, dan agar Eternals bisa mengajarkan ilmu-ilmu pengetahuan kepada manusia bumi, serta bisa mempunyai kehidupan masing-masing, hingga nanti pada saatnya kembali, barulah mereka bisa berkumpul untuk kembali ke Olympia. Tina yang terbangun dengan kondisi kehilangan memorinya meminta agar Ejek mengembalikan memori tersebut. Gilgamesh yang tidak tega melihat hal itu memohon juga kepada Ejek, dan Gilgamesh memutuskan untuk jaga Tina. Setelah itu berpencarlah mereka. Cerita dari film ini belumlah selesai, karena ini barulah permulaan. Cerita sebenarnya ada di misi yang diberikan oleh Arisem kepada Ejek, yang hanya diketahui oleh Ejek dan Icarus. Misi apakah itu? Bagaimana dengan anggota Eternals yang lain? Apakah mereka akhirnya mengetahui mengenai misi itu? Akankah Ejek dan Icarus akan tetap berjalan bersama menjalankan misi tersebut? Dan benarkah para Deviant sudah punah? Kalian dapat saksikan filmnya jika masih beredar di bioskop-bioskop kesayangan kalian, atau kalian dapat menyaksikannya di media lain. Tapi jangan lupa, siapkan selalu snack dan minuman favorit kalian untuk menemani waktu nonton kalian. Film ini hampir sama dengan film-film MCU lainnya, di mana setiap cerita mempunyai cerita-cerita yang alurnya tidak tertebak. Di film ini kalian bakal mengerti mengenai siapakah Celestial itu. Apakah benar Eternals berasal dari Olympia? Atau benarkah Deviant tiba-tiba muncul datang ke bumi untuk memburu manusia? Dan sebagainya. Akan ada banyak keseruan dalam film ini yang lebih seru jika kalian saksikan sendiri daripada harus mendengarkan saya bercerita. Kalian juga dapat melihat kelucuan-kelucuan dalam film ini, terutama ketika kalian melihat interaksi antara Kingo dan Karun dengan anggota Eternals lainnya. Terlepas dari pro dan kontra, film ini menurut saya mempunyai kelebihan-kelebihan ala Marvel. Yang pertama, setiap anggota Eternals mempunyai kemampuan masing-masing layaknya superhero. Ini jelas-jelas mereka demigod. Ejek dengan kemampuan healingnya, Icarus dengan kemampuan terbang dan menembakkan laser dari mata seperti Superman, dan dijuluki sebagai Eternals terkuat di antara 10. Cersei dengan kemampuan merubah apapun yang dia sentuh, Druid dengan kemampuan mengendalikan pikiran seperti Profesor X, Kingo dapat menembakkan bola-bola laser dari jarinya seperti Goku di Dragon Ball. Phastos mempunyai kemampuan seperti Iron Man dan gadgetnya. Namun Phastos dapat melakukan itu semua tanpa bantuan gadget dan Jarvis. Sprite dapat menciptakan ilusi seperti Doctor Strange. Gilgamesh dapat merubah dirinya sebagai senjata perang. Bisa dibilang dia adalah tankernya dari Eternals. Tina, the Goddess Warrior, dapat mengeluarkan senjata-senjata seperti pedang, tombak, shield, dan senjata lainnya. Mirip dengan Wonder Woman. Bedanya, Tina tidak harus membawa senjatanya kemana-mana. Dan Makari mempunyai kemampuan bergerak cepat seperti The Flash ataupun Quicksilver. Yang kedua, cerita dari film ini menghadirkan sesuatu yang membuat kita mengerti bahwa dunia MCU tidak hanya di Avengers saja. Dunia MCU jauh lebih luas daripada itu. Dan menurut saya, mungkin Guardian of Galaxy mempunyai korelasi dengan Eternals. Film ini juga mampu menghabiskan durasinya sepanjang 2 jam lebih dengan baik, sehingga membuat para penontonnya dapat
menikmati setiap cerita yang dia sajikan. Yang ketiga, sama dengan film-film MCU lainnya, efek yang digunakan juga memanjakan mata penikmat film, terutama saya. Yang terakhir, selalu ada adegan mid dan after credit yang berhubungan dengan kelanjutan film ini, atau untuk pengenalan karakter baru. Jadi jangan lupa tonton film ini sampai benar-benar habis. Ini MCU guys, selalu ada adegan mid ataupun after creditnya. Oke, sekarang kita masuk dalam kelemahan film ini, dan ini menurut pendapat saya secara subjektif. Tidak banyak yang bisa saya jabarkan. Kelemahan yang pertama dan terakhir menurut saya secara subjektif ada di dalam ceritanya, di mana ada beberapa anggota Eternals yang harus gugur, sehingga kita tidak dapat mengetahui asal mula dan perjalanan dari anggota Eternals yang gugur tersebut. Dan juga bagaimana Eternals dalam menjalankan misinya tidak boleh ikut campur dalam konflik manusia. Namun bila boleh berandai-andai, jika Eternals turut campur dalam Infinity War, maka Iron Man, Vision, dan Black Widow tidak sampai gugur. Itu jika boleh berandai-andai. Karena yang mereka hadapi adalah Thanos, yang notabene bisa jadi salah satu dari Eternals. Jika kalian search di Google, Thanos termasuk dalam spesies hybrid antara Eternal dan Deviant. Jadi kalaupun Eternal ikut campur juga tidak ada masalah. Tapi jika itu terjadi, maka ending dari Endgame yang epic juga tidak akan terjadi. Sekali lagi, saya di sini hanya mereview berdasarkan sudut pandang saya sendiri sebagai penikmat film. Jadi bila ada perbedaan pendapat di antara kita, itu sah-sah saja, asalkan jangan ada dusta di antara kita. Bila kalian punya pendapat lain atau masukan, tulis di kolom komentar. Overall, I love this movie, dan kalian wajib tonton juga film ini. Akhir kata, tetap jaga selalu protokol kesehatan, dan hasta la vista guys.